Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang knapsack problem. Jadi ini lanjutan dari materi algoritma pemrograman sebelumnya. Salah satu materi gabungannya dari dynamic programming ataupun greedy algorithm. Jadi di dalamnya sudah ada penyelesaian menggunakan dynamic programming dan greedy algorithm. Kenapa sih disebut dengan knapsack problem? Jadi kalau kalian lihat di Wikipedia, jadi knapsack problem itu sebenarnya sebuah masalah yang dituntaskan menggunakan combinatorial optimization. Jadi dia menggunakan optimasi dari sebuah kombinasi. Dan umumnya masalahnya itu biasanya berhubungan dengan ini. Gimana caranya kita memasukkan barang ke dalam satu tag atau knapsack atau satu ransel itu sebanyak mungkin dan seefisien mungkin. Jadi kita bisa memasukkan barang ini dengan ke dalam sebuah knapsack atau ransel dengan batasan yang adalah beratnya maksimal 15 kg. Tapi kita harus memasukkan barang sebanyak mungkin. Gimana caranya? Nah, itulah disebut dengan knapsack problem. Jadi dia ada beberapa penyelesaian. Nanti ada dua cara, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi intinya seperti itu knapsack problem. Nah, dalam real world decision, dalam penerapan di dunia nyata sebenarnya ada beberapa implementasi yang sudah dilakukan, yang sudah ada. Salah satunya tadi, yang ini tadi. Gimana cara kita memasukkan banyak barang ke dalam satu tas, di mana tas itu memiliki maksimal penampungan sebanyak 15 kg. Dan juga kita memasukkan barang itu dengan harga yang sesuai dengan budget kita. Gimana caranya? Nah, itu yang akan dibahas. Nah, selain itu tadi kita juga bisa implementasinya untuk bagaimana cara memotong sebuah material dengan efisien. Jadi ada material banyak nih, misalkan ada 5 material, kira-kira kita bisa memotong 5 material itu dengan waktu yang singkat. Gimana caranya? Seperti itu. Jadi dia membuat gimana caranya melakukan suatu cara menyimpan atau melakukan sesuatu itu dengan cara yang seoptimal mungkin. Jadi seperti itu. Nah, ada dua cara atau dua varian yang ada di knapsack problem. Yang pertama adalah fractional knapsack problem, yang kedua adalah zero or one knapsack problem. Nah, gimana sih caranya ini? Implementasinya kayak gimana? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas tentang zero one knapsack problem. Seperti namanya, ini adalah indivisible hit itemnya di dalamnya adalah indivisible. Indivisible itu kalau kita lihat di Google Translate itu adalah apa ya? Ini aku coba cari indivisible. Udah dulu visible kan muncul ya. Indivisible berarti tidak dimunculkan ya? Apa ya? Indivisible. Oh, keadaan yang tak dapat dibagi. Jadi adalah sebuah keadaan yang tidak dapat dibagi. Gimana sih keadaan yang tidak dapat dibagi? Nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya antara zero one knapsack problem dengan fractional problem itu artiannya juga hampir sama, kurang lebih sama ya. Intinya dia mengoptimasi sebuah cara kita memasukkan barang ke dalam sebuah knapsack itu dengan cara yang optimal, Nah, gimana caranya kita akan bahas nanti ya. We cannot to take the fraction of any item. Kita tidak dapat memfraksi atau membagi semua. We cannot semua item kita tidak dapat bagi. Gimana maksudnya ya? Oh, mungkin kayak gini. Nanti kita akan lihat ya. Misalkan di sini kita akan bahas nanti bedanya gimana. We have to either take item completely. Oh, jadi intinya kita sudah ngambil satu item ini. Kita nggak boleh membaginya ke beberapa part. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau di fraction, kalau nggak salah, kita sudah ngambil satu item ini isinya misalkan 10 kilo. Kalau di fraction problem, di fractional knapsack problem itu dari 10 kilo itu kita bisa ngambil setengahnya aja, 5 kilonya aja. Tapi kalau di zero or one knapsack problem kita sudah dapat di 10 kilo, kita tidak bisa ngambil setengahnya, kita harus ngambil di satu itu 10 kilo ya 10 kilo itu nggak boleh dibagi lagi. Nah, itu seperti itu perbedaannya. Terus dia dapat diselesaikan dengan dynamic programming approach, pendekatan dynamic programming approach. Kayak gimana caranya kita akan bahas ya. Nah, jadi yang pertama-tama kalau ada kata-kata knapsack berarti berhubungan dengan ya, kapasitas atau berat dari sebuah knapsack. Dimana kalau misalkan knapsacknya beratnya itu disimbolkan dengan W,
Selanjutnya itemnya disimbolkan dengan N value-nya. Nah, kita akan lihat step-step dalam penyelesaian knapsack problem 01 ini menggunakan dynamic programming. Step 1, yang pertama adalah kita membuat table. Di mana table itu rows-nya adalah n plus 1. Maksudnya adalah value plus 1. Rows itu adalah barisnya. Baris ini adalah value plus 1. Misalkan value-nya ada 5 atau banyak itemnya ada 5. Berarti dia bisa dibilang adalah 5 plus 1 dari 0, hitungannya dari 0 ya, dari 0, 0, 1 dan seterusnya. Selanjutnya untuk row-nya, untuk kolomnya itu adalah weight plus 1. Nah, kita akan lihat tadi contohnya lebih gampang di contoh ya. Fill all the box in the row. Nah, jadi box yang di ini, yang 00 ini dikasih angka 0 aja. Sebenarnya kalau kita langsung tulis dari 1 ke sini ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan kalau dilihat dari step-stepnya kita harus tulis dari 0 ya, nggak apa-apa, ikutin aja. Selanjutnya kita mulai dari kita masukkan datanya itu ke dalam formula seperti ini, dimana T, I, J cari nilai maksimumnya berapa. Nah, kita akan lihat contohnya nanti lebih gampang ke contoh ya. Selanjutnya setelah kita dapat nilai maksimumnya, step selanjutnya adalah kita cari, kita lakukan proses itu sampai semua kolom ini dicari nilai maksimumnya. Oke, selanjutnya kita lakukan yang namanya apa ya, bisa dibilang identify the item. Jadi kita mengidentifikasikan item yang sudah kita masukkan ke dalam tadi, ke dalam rumus tadi. Kita cari nilai yang paling kanan bawah. Jadi kalau nggak salah untuk 01 knapsack problem ini kita cari nilai yang paling kanan bawah, itu merupakan nilai paling optimalnya, maksimumnya. Jadi langkah pertama adalah consider the last column in the table. The table start scanning the entries from bottom to up to top. Kita coba analisa. On encountering entry was value not the same, value start in the box it, mark the row label as of the entry. After all entries scan the mark label. Nah, kita akan lihat ke contoh ya, lebih gampang kita lihat ke contoh. Jadi step-step 1, 2, 3 kita akan lihat di contohnya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh aja biar gampang. Jadi contohnya sebenarnya di sini ada item, ada weight, ada value. Jadi di mana di sini knapsack kapasitasnya adalah 5 kilo. Oke. Kita menggunakan proses penyelesaian menggunakan 01 knapsack problem, menggunakan pendekatan dynamic programming. Memang contoh seperti ini. Value adalah 3, 4, 5 dan 6, weight-nya adalah 2, 3, 4, 5, itemnya adalah 1, 2, 3 dan 4. Seperti itu kita akan masuk. Ini sudah dibuat dalam table ya. Nah, kita pertama kita masukkan dulu ke formula di mana kapasitasnya adalah W-nya adalah 5 dan T-nya adalah 4. Kita akan masuk ke sini rumusnya. Di mana untuk rows-nya adalah 4 plus 1 atau itemnya atau value-nya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang row-nya adalah sebanyak ini. Jadi untuk kolomnya 5 plus 1 dan 6 mulai dari 0. Oke, sekarang kita isi. Oke, selesai. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan rumus yang tadi. Rumus tadi, misalkan I-nya itu kalau nggak salah I itu sebanyak I itu continue until I sebanyak 4. I itu sebanyak 4. Jadi I itu sebanyak nilai ini ya. Nilai ini. Sedangkan J itu nanti ini J. J itu sebanyak kapasitasnya 5. Misalkan I-nya adalah sebanyak 4. Nah, ini aku lupa nulisnya ya, kurang 4. Dimana prosesnya adalah I sama dengan 4 dan J sama dengan 5. Itu terus-menerus kita lakukan. Nah, kita coba masukkan rumusnya ya. Rumusnya step 2 adalah seperti ini. Yang pertama misalkan I-nya 1, J-nya 1, maka value I-nya adalah 3 dan weight I-nya adalah weight I1 adalah sama dengan 2. Oke, itu maksudnya apa sih? Nah, ini value I, nah rumusnya kan value I dan weight I. Nah, value I-nya, value 1 itu adalah berapa? Value 1 adalah apa? Value 1 adalah 3 dan weight 1 adalah 2. Value 1
Value 1 itu adalah maksudnya itemnya, item I-nya. Berarti weight-nya adalah 2 dan value-nya adalah 3. I-nya adalah 3 dan weight-nya adalah 2. Seperti itu. Ini tinggal disubstitusikan aja, dimasukkan aja. Terus kita masukkan T 1,1, 1. Ini maksudnya T11. Ini agak susah ya untuk baca rumusnya. T1 rumusnya T I. Oh, ini maksudnya T1,1 berarti 0 terus koma J 1 kurang 1 berapa? 0. Terus J nya berapa tadi? J nya adalah 1. Terus dikomakan 3 dimana value satunya adalah 3. Terus selanjutnya ditambah T 1 minus 1, 1 minus 2 berarti minus 1. Oke, selanjutnya kita coba max-kan antara ini. Oh, ternyata pada saat di sini ternyata ada ini. Ternyata pada saat di sini max yang antara ini, ternyata di sini ada minus 1. Jadi nggak mungkin ya. Sama dengan minus 1 nggak mungkin, jadi kita ignore aja. Kita cari nilai maksimal adalah T 0,1. 0,1 itu adalah 0. 0,1 adalah 0 ya. T11 0,1 adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke T1, TI-nya 1, J-nya 2. 0 plus 3. Oh iya, ini T01 ya. T01 berarti kan ini berhubung sini ada salah satu yang di ignore. Oh, bentar. Ini gara-gara di ignore ya. Ini gara-gara ini T0,1 berarti ya T0,1 berarti di sini 0,1 berarti 0 ya, benar. Selanjutnya kita masuk misalkan I-nya 1, J-nya 2. Oh, sudah, kita substitusikan aja. Ternyata hasilnya adalah T00, T02. Itu kan sudah ada ya datanya, kita lihat aja sini 01, 0, 02 pasti 0. Ini dia kalau ada di antara 0 barisnya pasti hasilnya 0. Oke? Sudah 0. Nah, selanjutnya pada saat ini 0 dicari nilai max-nya T00, 3 plus 9, max-nya antara 0 sama 3 itu yang mana? Oh, ternyata 3. Lakukan langkah itu terus menerus sampai I-nya sama dengan 4 dan J-nya sama dengan 5, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah semua masuk, the last entry represent the maximal. Jadi intinya untuk memastikan bahwa dia tidak ini ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kombinatorinya, kita lihat ini. Nah, jadi kalau dibuat dari bentuk garis ini, jadi dia akan seperti ini ya. Nah, biasanya jadi dia akan kayak berurutan untuk sebuah pola, tapi di mana nilai maksimum dari possible inputan yang memungkinkan untuk konsep problem, kalau misalkan solusinya ada di sini adalah 7. Jadi berapa banyak sih item yang bisa dimasukkan ke dalam satu barang tadi, satu tas itu adalah maksimal sebanyak 7. Jadi di sini kita ambil datanya, hasilnya adalah di paling kanan bawah. Nah, itu adalah untuk knapsack problem menggunakan 01 itu. Nah, jadi untuk knapsack 01 ini seperti ini ya. Jadi intinya hasilnya selesai, yang diambil adalah yang paling kanan bawah. Itu untuk 01. Tadi untuk yang fraksional knapsack problem itu, nah ini lebih gampang daripada ini ya. Ini kita menggunakan rumus ya, kalau ini enggak. Jadi seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, jadi ya untuk fraksional ini kalau kita ada item nih 10 kilo, berarti kita bisa bagi, kita bisa ambil 5 kilo aja untuk dimasukkan ke dalam ransel. Nah, itu bedanya sama yang 01. Kalau 10 kita nggak bisa ngambil setengah, kita harus ngambil 10 seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Bentar, masuk value. Jadi value-nya maksimal 7. Jadi value itu bisa dibilang maksimal item yang bisa dimasukkan ke dalam ransel itu adalah sebanyak 7. Karena 7 itu bisa dikombinasikan aja berapa gitu ya, nanti tinggal dicoba aja. Jadi intinya kalau sudah sampai 7 ya sudah, kita cari masukkan berapa ya, tergantung dari kita sendiri gitu kan ya.
Tapi kalau ini lebih gampang sih sebenarnya. Stepnya ada 3 dan nggak perlu pakai rumus untuk fraksional, dimana dia penyelesaian menggunakan greedy method. Dimana step pertama adalah step item, carilah rasionya. Rasionya diperoleh dari value dibagi weight. Selanjutnya range-nya. Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam, kita sudah dapatkan rasionya, baru kita lakukan proses yang namanya decreasing atau pengurutan dari maksimal ke minimal, dari yang besar ke kecil. Selanjutnya kita masukkan item-item itu ke dalam knapsack kita, mulai dari yang paling besar dan kemudian yang paling kecil. Gimana sih caranya? Kita akan lihat di contohnya ya, seperti ini. Pertama di sini ya, value ini bisa juga dikatakan uang sih sebenarnya, cost sebenarnya. Value itu bisa dikatakan cost sebenarnya, cost atau biaya bisa juga sih. Terserah sih kalau kalian menganggapnya apa, tapi gampangnya biaya aja sebenarnya gitu. Jadi di sini ada knapsack, kapasitasnya adalah 60 kilo. Temukanlah optimal solution untuk memasukkan barang item itu ke dalam knapsack ini dengan maksimal 60 kilo tadi ya. Kita akan coba masukkan, dimana ketentuannya seperti ini. Item 1 beratnya 5 kilo, cost yang dibutuhkan adalah sebanyak 30, dan seterusnya seperti itu. Yang pertama adalah kita cari rasionya dulu, dimana rasio adalah value dibagi weight, cost dibagi weight. Karena kalau untuk knapsack ya problemnya seperti ini terus, nggak ada yang lain ya. Setelah kita peroleh, baru kita masukkan ke dalam sortingnya, decreasing dari besar ke kecil. Nah, ini decreasingnya. Kita terus item berapa, decreasing, jadi seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya, langkah ketiga kita masukkan data tadi berdasarkan rasionya satu persatu. Dimana kalau misalkan 60 kilo beratnya, kira-kira knapsack yang cocok untuk memasukkan data sebanyak 60 kilo, ada item berapa sih yang sudah cukup 60 kilo? Nggak ada ya 60 kilo ya, berarti tidak ada ya satu item. Oh ini gini, jadi untuk 60 kilo langsung nggak ada ya, ada. Oke, kita langsung masuk ke, misalkan di sini kita masukkan item 1 tuh beratnya 5 kilo, berarti berat sekarang itu sisa 55. Oh berarti masih bisa nampung ya. Selanjutnya kita masukkan item 2, jadi urutannya berdasarkan ini ya. Item 2, kebetulan item 1 dan item 2 urutannya sama. Item 2 itu beratnya 10 kilo. Oh ternyata masih cukup, sisa 45 kilo. Oke. Yang ini 60 ini, oh maaf ya, 60 ini pasti yang awal ini, berat awalnya pasti 0 dulu. 0 dulu untuk baris pertama pasti 0 dulu. Item knapsack juga nggak ada, pasti. Selanjutnya setelah itu, oh ternyata totalnya adalah masih 70. Dan ini beratnya masih sisa 45. Oke, kita akan masukkan item kelima. Nah, ternyata pada saat kita masukkan ke item kelima, sisanya beratnya adalah sisa 20. Oke, sekarang sisa 20. Selanjutnya kita pengen masukkan lagi item karena masih ada sisa ya. Jadi itemnya sudah ini, dan cost-nya adalah atau value-nya adalah 160 totalan dari yang sebelumnya tadi. I2 plus I2, I1 plus I2 plus I5 itu berdasarkan value ini ditotalin jadi 160, dan sekarang sisa beratnya adalah sisa 20. Kira-kira untuk memasukkan 20 kilo ini barang apa sih yang memungkinkan dimasukkan? Ya pasti yang rasio selanjutnya itu adalah I4. I4 itu nilainya adalah 22 kilo. Oh berarti nanggung ya, kita bisa ambil setengahnya atau beberapa bagian dengan menggunakan rumus 20 dibagi 22 ya, sama kayak persentase aja sih sebenarnya. Kita ambil beberapa bagian, jadi kalau bisa diambil adalah 0,9 kilo berapa gitu ya. Akhirnya prosesnya rumusnya adalah seperti ini nanti. I1 plus I2 plus I5 ditambah 20 per 22 dari I4 seperti ini. Karena sifatnya fraksional, kita bisa mengambil beberapa aja, ya sudah kita menggunakan rumus seperti ini. Kalau misalkan yang diambil bisa cuma 10, ya sudah 10 dibagi berat dari itemnya itu berapa gitu. Jadi kita totalin aja untuk costnya berapa, 160 tadi ditambahkan 20 per 22 dikalikan costnya tadi adalah 77 ya kalau nggak salah ya, untuk item 4. Oke, kita tambahkan aja. Maka selanjutnya costnya adalah ini adalah sebanyak 230 cost untuk memasukkan sebanyak
60 kg berat, di mana item yang dimasukkan adalah I1, I2, I berapa? I5 dan 20/22 dari I4. Seperti itu. Itu adalah cost yang dibutuhkan, ya, seperti itu. Jadi item yang dimasukkan adalah ini, costnya adalah ini. Oke. Itu aja sih untuk knapsack problem. Jadi intinya knapsack problem itu permasalahannya ada di dalam gimana caranya kita memasukkan barang nih ke dalam satu tas itu dengan optimal, ya, seperti itu. Nah, itu aja sih untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau untuk ada yang mau tanyakan langsung aja ke kolom komentar ya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.